Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 83A Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Palembang dengan fasilitator Ibu Sophia dan PP kami Ibu Yeni Lesmana. Bersama saya Armansyah dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan saya Tri Aprianti dari SD Negeri 144 Palembang. Saya Anin Fikria dari SD Negeri 116 Palembang. Saya Dian Anggraini dari SMP LTI IGM Palembang. Saya Dwi Imelda dari SDN 106 Palembang. Kami di sini akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 supervisi untuk akademik. Selamat menyaksikan video kami ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Arman sudah datang. Ya, Gimana, maaf Pak? Ibu, saya agak terlambat Nggak datangnya. apa-apa, santai aja. Silakan Pak, silakan Baik, duduk. terima kasih Ibu, izin Bu ya. Iya, silakan Pak. Gimana perjalanannya, lancar Pak? Alhamdulillah lancar Ibu, hanya sedikit ada beberapa titik kemacetan Oh, tadi gitu. di sepanjang jalan, makanya saya agak sedikit terlambat. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Sesuai yang kita sudah jadwalkan Pak ya. Iya, Hari Bu. ini saya akan melihat Bapak bagaimana Bapak memberi coaching kepada Ibu rekan izin boleh sejauh- saya tutup ini? Oh iya, boleh Mas. Oke, baik. Iya. Baik, saya lanjutkan Pak Iya, ya. Jadi silakan, sesuai yang kita jadwalkan hari ini kita akan melakukan sesi supervisi ya Pak ya. Saya akan melihat bagaimana Bapak mengcoaching coach Bapak. Oke, Bapak sudah siap? Insya Allah saya siap. Ibu. Oke, kira-kira nih sebelum kita memulai apa yang perlu Bapak ingin saya bantu nih dalam mengembangkan kompetensi Bapak di bidang coaching. Kira-kira kompetensi yang bagian mana sih yang ingin Bapak ingin saya bantu? Iya. Jadi secara umum Ibu Dian, saya tuh sering tidak fokus ketika Oke. orang sedang bercerita. Saya mudah terganggu Oke. oleh hal-hal yang kadang-kadang kurang penting gitu. Dan hal ini menyebabkan saya menjadi tidak menyimak atau bahasa di dalam coaching itu adalah kita tidak hadir seutuhnya. Nah, itu permasalahan utama yang sering terjadi pada saya pada saat melakukan coaching, gitu ya. Jadi saya mohon jika Ibu tidak keberatan untuk lebih menitik beratkan perhatian kepada saya saat melakukan proses coaching nanti ketika coach sedang Oke. menceritakan Oke. masalahnya kepada saya. Iya, saya menangkap ya, berarti fokus Bapak kehadiran penuhnya yang Iya, menjadi betul. PR gitu Pak Betul, ya. betul Oke. sekali Ibu Dian. Oke, jadi bisa saya garis bawahi. Jadi bagian itulah yang ingin Bapak, yang ingin saya amati secara spesifik ya Pak ya. Secara spesifik benar. Oke. Tetapi mungkin di luar dari masalah kehadiran secara penuh, bila misalnya nanti sepanjang proses coaching ada hal-hal tertentu yang lain yang Ibu tangkap, mohon izin kiranya dapat memberikan masukan tambahan kepada Itu saya. saja Pak. Iya, Karena ini demi kebaikan Iya, kita bersama siap, Pak ya. siap. Oke, setelah nanti kita melakukan proses supervisi, kira-kira harapan Bapak nih, apa yang Bapak harapkan setelah kita melakukan proses ini? Ya pastinya bahwa kompetensi saya sendiri sebagai seorang coach itu lebih meningkat menjadi semakin baik ke depan, terutama dalam bidang kompetensi kehadiran seutuhnya saat menghadapi coach kita, di mana saya sadar penuh bahwa untuk dapat hadir secara seutuhnya itu juga sekaligus merupakan apresiasi kita kepada Kuci yang telah mau menceritakan masalahnya kepada kita. Iya, betul gitu. sekali Pak. Iya. Oke, Begitu, luar Bu. biasa sekali Pak ya. Jadi sudah untuk melakukan kegiatan ini kita sudah tahu nih fokus kita mau di mana dan apa yang ingin kita harapkan dan hasilkan Pak ya. Insya Allah. Oke, kita langsung saja Pak ya pada proses Sekarang, Ibu? coaching ya Iya. sekarang ya untuk mempersingkat waktu mungkin. Baik Baik. Pak,
Oke. Baik, saya Ya, izin boleh, sebentar boleh. dulu ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Bu. Oh, Waalaikumsalam. Oke. Ya, Perkenalkan Ibu, Oh, iya, ini iya. kuci kita. Oke, terima kasih Bu sudah hadir. Terima kasih. Siap ini mau di coach sama Pak Arman. Oh siap, oke. Boleh silakan dulu Silakan, Bu Yeni ya. Bu Yeni ya kalau nggak salah namanya. Benar, oh iya. Tadi Pak Arman sudah bilang sedikit sih tadi. Bu Yani, silakan diminum dulu. Oh iya, makasih Pak. Oke, gimana Bu Yani? Sudah siap? Sudah siap untuk Pak. melakukan proses kucing kita pada pagi Siap, hari ini? siap, ya? Iya. Sudah aman dan nyaman, sudah duduk, ada AC di sini, ya. Oke, Bu Yani, ada permasalahan apa atau ada hal apa yang ingin Ibu Yani ceritakan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini? Iya Pak nih, saya sedikit curhat boleh ya Pak ya? Silakan. Iya, gini loh Pak, akhir-akhir ini anak murid saya itu nilainya kurang bagus loh Pak, sudah di bawah KKM. Nah, Di bawah KKM. iya di bawah KKM loh Pak. Terus saya kasih tugas, dia tidak mengumpulkan tugas. Terus juga ada yang mengumpulkan tugas tapi asal-asalan seperti itu loh Pak. Bu Dian, izin saya pakai kertasnya boleh? Iya. Iya. Jadi yang bersangkutan itu tidak mengumpulkan tugas, kalaupun dikerjakan asal-asalan. Iya gitu. Pak. Baik, sebelum kita mulai proses coaching secara lebih jauh, kira-kira hal apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini? Saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini loh Pak. Saya tuh sedih sekali ya Pak melihat anak-anak didik saya itu kalau nilainya tuh di bawah rata-rata gitu loh Pak. Saya itu inginnya anak-anak saya itu kembali seperti sedia kala. Nilainya tuh bagus-bagus. Terus kalau misalnya dikasih tugas tuh dikerjakan dengan baik seperti itu. Sebelumnya siswa-siswanya Bu Yani itu sangat rajin sekali di dalam melaksanakan tugas. Iya Pak. Dan nilainya juga di atas rata-rata. Sudah berapa lama ini kejadiannya? Semester ini loh Pak. Semester ini. Oke. Gimana nih Pak? Nah, hal apa saja yang sudah Ibu Yani lakukan di dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang sudah Ibu Yani hadapi ini? Saya tuh kalau dulu saya itu biasanya buat media pembelajaran ya Pak ya. Terus juga anak-anak saya tuh sering saya buat berkelompok untuk berkolaborasi. Nah akhir-akhir ini saya tuh memang agak sibuk ya Pak, suka keluar pendampingan ya Pak ya. Jadi tuh saya sering meninggalkan anak-anak saya dan hanya menyuruh tugas-tugas saja seperti itu. Ibu Yani, memang saya bisa menyadari apa yang menjadi keterbatasan Bu Yani sebagai seorang guru, baik dalam hal waktu maupun juga dengan posisi Bu Yani sebagai seorang pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Sehingga terkadang kita tidak hadir di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Ya saya bisa memaklumi sekali hal itu Bu Iyo ya. Terus gimana Bu? Terus gimana ya Pak ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Apakah saya harus membuat seperti kemarin ya Pak ya, membuat media pembelajaran lagi ya Pak ya. Tapi saya ini sibuk seperti ini apa gimana ya Pak ya, solusinya ya Pak ya. Saya izin Bu ya. Bapak nggak nawarin saya Pak? Tadi kan sudah sawari Bu. Ibu silakan kalau mau minum. Iya Pak ya. Kita proses coachingnya santai aja Bu ya. Iya Pak, saya deg-degan loh Nggak Pak. apa-apa. Izin Bu Dian. Iya. Bu Yani, selain dengan menggunakan media pembelajaran yang terdahulu, yang sebelumnya sudah pernah Ibu Yani lakukan, hal apa lagi yang mungkin terpikir oleh Bu Yani? Mungkin setelah saya buat media pembelajaran, saya juga ikut pelatihan untuk membuat media pembelajaran itu Pak ya, supaya berkreasi
anak-anak jadi aktif seperti itu Pak. Dan Ibu Yeni sudah mendapatkan sumber di mana Ibu Yeni bisa belajar atau mengikuti pelatihan? Sudah Pak. Kayaknya saya lihat di PMM saja Pak, banyak di situ Pak pelatihan-pelatihan untuk media pembelajaran seperti itu Pak. Baik, karena kalau misalnya Bu Yeni terbatas resourcesnya atau sumber belajarnya, saya bisa memberikan rekomendasi pada Bu Yeni untuk mencoba mengikuti beberapa webinar yang dilakukan oleh beberapa teman saya. Begitu. Wah, terima kasih banyak loh Pak. Saya sudah diberi kesempatan untuk mengikuti webinar yang Bapak sarankan. Terima kasih banyak loh Pak. Iya. Jadi terkadang kita tuh memang harus memiliki meningkatkan, bukan memiliki, tapi meningkatkan kompetensi kita di berbagai hal, ya, di berbagai bidang. Kalau tadi Bu Yeni menyampaikan bahwa ini ternyata terjadi penurunan ya, terhadap capaian siswa, padahal cara pengajaran yang sama dengan metode pembelajaran yang sama itu sudah Ibu Yeni lakukan. Hanya saja di sini terbatas dalam masalah waktu, begitu ya. Karena Ibu Yeni lebih banyak sekarang ini waktunya habis dengan di luar menjadi pengajar praktik, begitu ya Bu Yeni ya. Iya Pak. Nah, rencana tindak lanjut setelah ini bagaimana Bu Yeni? Rencana saya akan membuat jadwal nih Pak ya, agar tidak mengganggu aktivitas murid-murid saya ya Pak ya. Jadwal kalau jam kosong saya baru pergi keluar seperti itu ya Pak ya. Terus saya juga akan berkoordinasi sama kepala sekolah saya, rekan sejawat saya untuk membantu saya. Ini dukungan dari pihak sekolah ya. Dan juga saya mengikuti kata Bapak tadi, mengikuti webinar. Oh iya, betul. Gitu. Saya kirim sebentar Ibu, mumpung saya ingat ya, saya kirim iya. sebentar. Ini bisa jadi salah satu solusi buat Bu Yeni nanti. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Nah, ini, bentar, saya kirim melalui ininya ya. Oke. Nah, sudah saya kirim Bu. Ini ya Pak ya. Iya. Makasih banyak loh Pak. Iya Bu Yeni ya. Mudah-mudahan bisa membantu itu Iya. dari masalah apa yang Bu Yeni hadapi. Iya, kalau bisa membantu permasalahan hidup lebih baik lah Pak. Masalah dunia ini semuanya bisa diatasi, Iya. bisa dicarikan solusinya, Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Yani. Nah, terkait waktu nih Bu Yani, tadi kan Bu Yani sudah menyampaikan nih rencana tindak lanjut ke depan tentang waktu. Kapan kira-kira Bu Yani akan merealisasikan perubahan-perubahan yang Ibu Yani tadi canangkan? Kayaknya besok deh Pak. Besok saya akan memulai membuat rancangan jadwal saya agar tidak mengganggu aktivitas siswa-siswa saya, gitu. Kebetulan besok Ibu Yani ada jam mengajar. Iya, ada. Tidak bertabrakan dengan jadwal PP? Tidak ya. Belum. Baik. Jadi mulai besok komitmennya Ibu ya? Ya. Oke. Nah, indikator yang ingin Ibu Yeni capai? Indikator yang ingin saya capai agar kompetensinya agar anak siswa saya itu mempunyai nilai-nilai yang baik dan juga dapat berkolaborasi bersama rekan sejawatnya, seperti itu. Oke, baik. Ya, ada hal lain Bu Yeni? Apakah dari apa yang sudah kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini di proses coaching sudah membantu masalah yang Ibu Yeni hadapi? Alhamdulillah Pak, saya sudah terbuka lebar ya Pak ya. Terima kasih sudah membantu saya mengatasi kesulitan saya yang saya hadapi ini Pak ya. Mungkin ini membantu pemikiran saya ya Pak ya. Kalau kemarin saya membuat media pembelajaran, terus juga anak-anak saya itu mungkin kemarinnya saya beri tugas karena
tidak saya dampingi, mungkin dia menjadi down ya Pak ya, mungkin saya akan mengurangi jadwal saya keluar. Terima kasih banyak, saya jadi pikiran saya menjadi terbuka seperti itu Pak. Sama-sama Bu Yeni, senang bisa membantu Bu Yeni mengatasi masalah yang Bu Yeni hadapi. Iya Pak, Iya. terima kasih banyak Sama-sama ya Bu Pak ya. Yeni. Saya merasa lega sekali Pak ya setelah saya bercerita sama Pak Arman. Saya jadi ingat hadis Nabi, Bu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Iya benar ya Bu Dian ya. Baik. Luar biasa ya Pak Armansa ini ya Pak Bu ya. Oke, Ibu ada hal lain yang mungkin ini Ibu Mungkin sampaikan? itu saja Itu ya saja? Pak ya. Baik. Saya permisi pulang ya Pak ya. Siap Ibu. Terima kasih atas minuman yang sudah disajikan pada Baik. saya ya Pak ya. Hati-hati di jalan Ibu Yeni. Iya. Ibu langsung pulang ke rumah? Oh ya, saya langsung pulang ke rumah ya Pak ya. Tahu jalan pulang? Suami saya sudah menunggu Pak. Oke, tapi tahu jalan pulang Bu ya? Aduh, tahu Pak. Makasih Oke. banyak ya Pak ya. Tinggal Ibu Yeni. Ya, terima kasih ya Bu Dian. Saya permisi. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Bu Yani. Oke, luar biasa sekali. Silakan kembali Pak. Ya. Duduk Kasih, kembali. Sekali Pak ya. Gimana perasaannya Pak setelah melakukan proses coaching nih dengan coachingnya tadi? Seperti yang Ibu Dian tadi ikut simak. Jadi proses coaching juga sudah berjalan dengan lancar. Tapi ya mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadi catatan dari Ibu Dian sebagai observer yang telah mensupervisi kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Ibu Dian. Iya. Oke Pak ya, mungkin yang sudah Bapak sampaikan tadi berjalan benar sekali, sudah berjalan dengan lancar dan luar biasa. Tapi sebelum saya masuk pada supervisinya gitu ya, kira-kira dari Bapak sendiri nih melihat performa Bapak selama proses coaching tadi bagaimana Pak? Sudah cukup puas kah? Ataukah ada yang masih mengganjal di hati? Mungkin bisa Bapak sampaikan. Secara umum, insya Allah saya sudah merasa cukup puas, Bu Yani. Apalagi saya sudah berhasil menjembatani apa yang menjadi permasalahan pada diri Kuci terhadap siswanya. Jadi beliau memiliki masalah di mana kompetensi siswanya mengalami penurunan. Dan tadi sudah kita coba bicarakan bersama beliau dan beliau terpikirkan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai salah satu langkah dalam memecahkan masalah yang dia hadapi. Begitu ya. Jadi Bapak merasa semuanya aman ya? Insya lancar Allah ya, begitu. tidak ada hal-hal yang kurang pas gitu ya? Secara secara umum subjektif, secara umum tentu saja saya merasa demikian. Tapi jika ada hal-hal yang mungkin Oke. hasil dari pengamatan Ibu Dian memang ada yang kurang, silahkan disampaikan Bu Dian. Oke. Saya Baik. akan sangat bersenang Iya. hati sekali. Jadi kembali ke ini ya Pak ya, nanti saya coba untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya sampaikan tadi karena mohon ini sebagai evaluasi kita bersama Baik, Pak ya, baik. bukan karena itulah fungsi dari supervisi agar kita kedepannya bisa jadi lebih baik. Jadi saat secara umum yang saya amati proses coaching yang Bapak lakukan benar, tadi semua sudah berjalan lancar, Bapak sudah menerapkan ya Kak dari alur tirta ketika tirta. Bapak bisa secara urut gitu Bapak bertanya kepada coach Bapak sudah cukup sudah pas itu sudah sesuai dengan alur tirtanya tadi Pak ya. Bapak menanyakan tujuannya, kemudian Bapak mampu mengidentifikasi menggali situasi yang coach Bapak hadapi, kemudian Bapak juga menanyakan rencananya aksinya seperti apa dan kapan dia berkomitmen untuk melakukan itu sudah sangat luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Bagaimana Bu perasaan Dian. Bapak untuk itu? Senang ya? Ya luar biasa Ibu. Oke, kalau itu yang ini Pak ya. Namun ya kadang kita tadi ya sebagai manusia ada saja yang mungkin terlupakan, Iya, terhilap dari iya. kita Pak ya. Mungkin disinilah fungsi saya sebagai supervisor Pak ya untuk mengingatkan. Tadi di awal Bapak memfokuskan dari tujuan supervisi kita ini adalah karena Bapak kurangnya
merasa kurang fokus terkadang ya. Tadi saya catat juga. Kadang Bapak itu merasa kurang bisa menyimak secara penuh tadi. Nah, benar sekali sepertinya yang sudah menjadi kekhawatiran Bapak di awal. Tadi waktu di awal Bapak memulai proses coaching, saya lihat Bapak fokusnya sedikit terpecah. Ketika coach sedang menyampaikan masalahnya, Bapak adalah beberapa kali melihat handphone Bapak gitu ya. Oke. Mungkin itu tidak disadari, tapi saya melihat hal itu, Pak. Ada ya Bu ya? Iya, ada. Iya. Oke. Baik. Mungkin ya karena Oh iya, tadi ada kesibukan. satu notifikasi Iya, masuk di iya, HP saya, Bu. betul. Nah, tapi memang kalau diharapkan ketika kita Astagfirullah. menjadi coach itu ya, kita bisa menghadirkan diri kita, pikiran kita, hati kita secara penuh untuk memperhatikan apa yang coach kita sampaikan, Pak ya. Itu poin yang pertama, Pak. Kemudian kita untuk yang kedua itu ketika coach Bapak itu mengutarakan aksi nyatanya atau bagaimana dia ingin mengatasi masalahnya. Tadi walaupun tidak secara langsung, tapi saya melihat Bapak itu memberikan solusi di bagian ketika webinar. Ibu sebenarnya ikut webinar gitu. Bapak Ibu udah tahu belum webinar-webinar yang bisa meningkatkan kompetensi Ibu? Nah, saya memperhatikan di situ, saya notisnya di situ, Pak ya. Oke, karena mungkin Iya. kalau di sini ya mungkin benar itu yang Bapak sampaikan, tetapi pada inti dari konsep dari proses coaching itu, Pak ya, itu membuat coach kita tidak menggali potensinya. Iya, kalau Bapak sudah memberikan solusi seperti itu. Tapi mungkin ya ini tadi ya Pak ya, mungkin kurangnya fokus itu ya. Iya, sebetulnya begini Bu Dian. Iya. Saya itu orangnya senang membantu nih. Iya, Bu Dian, ya. Jadi ketika ada teman kita mengeluhkan masalah, Iya betul. saya tuh memang itu yang saya sampaikan kepada Bu Dian, terkadang suka larut dalam cerita yang Iya. bersangkutan, apalagi dalam proses coaching seperti sekarang begitu, di mana coach menceritakan masalah yang dihadapi dan masalah itu saya tahu Iya. solusinya seperti apa, dan kebetulan saya tawarkan langsung Iya. kepada beliau. Nah, mungkin ini adalah yang hal-hal yang harus menjadi evaluasi buat saya juga ya Bu ya. Jadi yang pertama terkait dengan kehadiran penuh kemudian ya. Mungkin saja tadi sempat saya fokus saya terpecah karena adanya notifikasi yang masuk di HP saya. Insya Allah ke depan dalam proses coaching mungkin HP lebih baik saya matikan. Iya, betul sekali ya Pak ya. Berarti Bapak sudah menemukan sendiri solusi Iya, dari betul. apa yang menjadi faktor menghambat Bapak ketika menjadi coaching ya Pak ya. Oke, lalu jadi disinilah yang perlu Bapak tingkatkan ke depan Pak ya. Oke, nah setelah kita melakukan proses supervisi ini, kira-kira bentuk tindak lanjut yang perlu Bapak lakukan apa Pak? Setelah ini saya akan melakukan coaching kembali Bu Dian, dan apa yang sudah menjadi evaluasi dari Bu Dian tadi itu akan saya perbaiki di proses coaching selanjutnya yang insya Allah akan dilakukan pada esok hari. Jadi besok sekitar pukul 8.30 saya ada proses coaching yang kedua. Oke. Dan saya berkomitmen pada saat proses coaching selanjutnya itu saya tidak akan mengaktifkan HP saya. Kemudian juga mencoba menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada kucing, begitu Bu ya. Kalau orang baik itu susah Ibu. Iya. Tadi ya sesuai hadis tadi Pak ya, memberikan gitu. manfaat banyak. Iya betul sekali Pak ya. Karena Tapi rasanya mungkin, kita itu menyia-nyiakan kesempatan betul, untuk iya. berbuat baik begitu. Tapi untuk proses ini bukannya kita tidak mau berbuat baik, tapi kita di sini lebih bagaimana kita menggali potensi yang dimiliki oleh coach kita Pak ya. Oke, mungkin sudah dapat poinnya Pak ya, sudah Bapak sudah terbayang tindak lanjutnya untuk besok, lebih memperhatikan, lebih fokus kepada mematikan handphone gitu kan Pak ya. Nah, kira-kira untuk melakukan proses ini ada yang bisa membantu Bapak atau untuk agar komitmen Bapak ini? Nanti saya akan membuat komitmen terlebih dahulu bersama
kucing saya, Mm-mm. bahwa sebelum proses kucing saya mohon izin untuk dibantu mengingatkan Oke, agar ponsel kita berdua, jadi bukan hanya ponsel saya tapi mungkin juga ponsel kucing untuk dalam keadaan yang off atau mati, sehingga jika ada notifikasi yang masuk itu tidak mengganggu kita. Iya. Begitu. Luar biasa sekali Pak ya. Oke, jadi kita pada sesi akhir kegiatan supervisi kita ini kira-kira nih setelah kita melakukan kegiatan ini apa sih yang Bapak dapatkan dari proses ini? Saya menyadari Pembelajaran apa ada yang Bapak dapat? hal yang memang sangat perlu untuk saya tingkatkan kembali. Tadi yang Ibu sampaikan, manfaatnya luar biasa Ibu. Karena kita saat tidak fokus berhadapan dengan orang lain, selain kita tidak menyimak apa yang dia sampaikan atau yang dia ceritakan ke kita, ada kesan kita juga tidak mengapresiasi atau menghargai beliau. Iya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi ketersinggungan dari Kuci kepada kita Iya, sebagai betul coach. sekali. Karena apa? Iya. Karena kita tidak memperhatikan yang Iya. beliau sampaikan. Terus solusi-solusi yang tadi sempat saya tawarkan kepada Ibu Yeni itu justru tidak menggali potensi yang ada pada diri beliau, tetapi justru saya mengeluarkan solusi dari diri saya untuk beliau lakukan. Iya, Nah, betul. ini hal-hal yang bagi saya mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi proses coaching saya berikutnya. Iya. Kemudian Luar biasa sekali. saya Pak, ya. berterima kasih banyak Iya. atas evaluasi yang sudah Ibu Dian lakukan, dan inilah yang memang menjadi tujuan dari proses supervisi kita Ibu Sekali ya. Pak ya. Baik. Iya, terima kasih Pak ya, luar biasa sekali Bapak sudah melakukan proses coaching, Bapak bisa merefleksikan tadi hasil yang sudah kita sama-sama amati. Semoga nanti ke depannya kita semakin baik Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Baik, Pak ya. Ibu. Kita jumpa lagi lain waktu Terima ya. kasih. Saya izin Oke, iya, pamit. sama-sama Pak. Ibu Iya, Dian. ya. Mari Pak. Mari Bu.